Yuhu, balik lagi di my channel makan sambil ngobrol menjelang sore. Emang udah sore. Hari ini kita mukbang sakaratul maut ya. Karena apa? Karena nasinya sedikit, lauknya banyak. Oke, kita dulu lagi mempersiapkan ya. Apa ada lauknya? Nih, tadi beli ikan kurus ya. Kalau ikan kembung kita ini ikan kembung. Nih tadi beli ikan kurus tuh. Ada ikan, ada sayurnya juga toge, ada makanan penyihir, ceker. Kalau di Inggris kalau nggak salah ini makanan penyihir tuh, ceker. Terus apalagi ya, kita bongkar aja dah. Tak lupa yang suka bikin sakit perut guys. Tuh kelihatan guys, tuh cabai hijau. Sepertinya mukbang kali ini banyak lauknya. Tak juga lupa sama yang kita bikin terbang, kerupuk. Taruh sini. Widih, udah kayak porsi dajal guys. Tadi dapat minum juga. Kalian ada yang suka nggak? Nih produknya Macan bin Maun. Enak sih. Dibandingkan kopi saya lebih suka Macan. Tuh Macan kan, dah taruh di sini. Di sponsor Oasis. Belum beli galon. Oasis juga sponsor. Siapa tahu jadi duta. Dah, daripada kita ngomong kesana kemari guys, kita mendingan unboxing. Mari kita makan. Kalian udah pada makan nggak? Jangan lupa makan biar sehat, biar kuat jalanin hidup. Oke? Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hajar. Semangat. Makan guys. Ikan cabai hijau. Nasinya dikit, lagi nggak masak nasi. Balik lagi ya guys, kalau makan tuh yang penting ada nasi, lauk mah apa aja, oke? Yang penting kita masih dikasih sehat, bisa makan. Coba hijau. Tekan nanti aja dah. Terakhir. Balik lagi ke obrolan yang kemarin ya. Kenapa aku bisa ditebak? Yaitu terus abis dipecat tuh, di situ aku nemuin kebaikannya, hikmah gitu ya. Pas keluar dari restoran itu, aku dapat hikmah. Maksudnya bisa kerja di Burger King, di Yoshinoya aku pernah, di Aceh, apalagi ya, Big Burger. Banyak deh brand kayak gitu. Jadi Allah
di situ ngasih rezeki juga, kita dikeluarin, tapi kita disitulah kita mulai berkembang gitu lah. Dapat tawaran kerja di mana, di Ayam ke Prabon pernah. Jadi aku tahu tuh brand-brand makanan tuh dari 2016 deh sampai sekarang, berapa tahun tuh. Jadi kalian jangan pernah putus asa ketika sedang dalam keadaan susah banget. Allah nggak tidur, Tuhan nggak pernah tidur. Selagi kita masih punya napas, kita bisa. Cuman kuncinya apa? Sabar. Rezeki itu nggak bakalan ketukar kok, kecuali sendal di musola. Nah, bisa ketukar. Kalau rezeki nggak. Lu mau pakai dukun seahli apapun, masalah rezeki itu udah kodo dan kodara, ketentuan rezeki udah, percaya aja. Yang penting kita nggak ngerugiin orang lain, nggak ngambil hak orang lain. Walaupun harus susah gitu jatuh bangun, kita harus tetap semangat. Katanya sih teman aku nunggu video, dia ngomong enak banget kalau lagi buat video makannya. Masa sih bahan cuma makan gini doang tuh, makanan ecek-ecek. BTW ini aku buat video buru-buru loh, takutnya tetangga biasalah nyanyi, mana suaranya sumbang lagi. Kadang males, cuman udah di sini udah nyaman tempatnya, cuman males sama orang-orangnya karaokean mulu. Hari ini lagi nggak karaoke, tumben tuh 4 tempat nggak karaoke. Biasanya tuh 4-4-nya bunyi, yang satu dangdut, karaoke segala macam dah, bikin pusing. Untung nggak ada riwayat sakit gigi. Riwayat sakit gigi nggak bisa makan enak, ya kan? Iya, jadi pas keluar dari situ aku harus harus berpikir gitu, cari itu kemana. Dan alhamdulillah Allah ngasih jalan kerja di Kokas, ambasador, PI, GI pernah. Di warung pinggir jalan pernah. Pokoknya kayak gorengan deh, bulak balik jungkir balik. Gak ngerasain, cuman ya belum ketemu aja rezekinya. Tapi di step ini saya bersyukur, 1, masih dikasih kesehatan, 2, masih bisa stay di Jakarta. Mungkin di luaran sana temen saya yang di kampung pengen kali ibaratnya ya. Kalau saya kan kadang pulang setahun sekali, lagian juga di rumah ngapain, orang tua udah nggak ada. Udah kalau di rumah malahan saya sepi, jadi ingat orang tua. Mendingan di Jakarta bebas, habis. Jadi di Jakarta lebih enak aja itu, nggak terlalu kepikirin orang tua. Kalau di rumah kan ngeliat kamar, keadaan rumah kan. Pokoknya jangan pernah berhenti berdoa sama usaha. Hasilnya nggak seindah yang dibayangkan, nggak apa-apa. Cekal.
nasinya habis, nggak masalah. Kita udah nggak ngerepotin sanak keluarga, saudara, orang tua kalau yang masih ada. Itu udah alhamdulillah. Jujur sih kalau sekarang lebih ke pengen bahagiain diri sendiri dulu gitu. Pengen banget. Karena kan dulu tau lah, bahagiain orang tua dulu. Sekarang udah nggak ada. Ingat banget ibu aku pernah ngomong, bahagiain diri sendiri dulu. Ya udah, sekarang bahagiain walaupun masih banyak banget PR, masalah. Namanya juga manusia ya, tak luput dari masalah. Entah itu yang belum merit atau yang udah merit, pasti semua orang pasti punya masalah masing-masing. Dan jangan pernah kalian ngebandingin orang yang udah merit sama orang yang belum merit. Sebenarnya masalah semua ada, dan yang yang belum merit tuh disangka enak, nggak punya tanggungan. Hey, dia juga hidup dari mana, makan dari mana, emang nggak pakai duit ditanggung BPJS pemerintah? Kagak, dia cari duit sama kalian yang udah pada merit nih, laki-laki ataupun perempuan. Jangan pernah ngebandingin orang yang udah merit sama yang nggak merit, sama aja. Setiap individu, setiap makhluk hidup pasti punya masalahnya masing-masing. Entah itu bujangan, pasutri, janda atau duda, pasti semua punya masalah gitu. Jangan pernah kalian ngebandingin masalah kalian sama masalah orang, si itu mah ini, si ini mah. Jangan pernah. Karena apa? Itu bikin menyinggung orang lain. Apalagi di negara Konoha, kebanyakan orang-orangnya gak nikah, ditanyain kapan nikah, kapan. Terus udah nikah nih, udah nikah ya, belum punya anak, ditanyain lagi kapan punya anak. Udah lama ya nikah ya, ada 2 tahun 3 tahun, ditanyain guys, belum punya anak. Yang sakit hati kebanyakan kaum cewek sih, kaum hawa ya. Terus udah punya anak, ketemu lagi ya, tinggal di mana sekarang? Masih di tempat suami? Oh, sama mertua. Anak saya mah udah punya rumah. Kalau kita ibaratnya ngedengerin omongan orang, omongan tetangga, omongan saudara sekalipun, hal itu yang kita bikin sakit, ngedrop, kepikiran, nggak maju. Mending nggak usah dipikirin orang-orang kayak gitu. Anggap anjing aja, nggak usah dengerin. Ibaratnya kita ngikutin omongan orang, nggak ada habisnya. Asli, saya juga kadang-kadang berpikir gitu, bodo amat orang mau ngomong lu belum merit, kenapa lu udah tua, bodo amat. Emang lu mau ngasih makan gua? Lu tahu susahnya gua kayak apa gitu. Ada nih temen saya ya, dia di Facebook ngechat gini, lu udah nikah belum? Terus dia madang foto anaknya tuh ngasih ke saya, nih gue udah punya anak nih. Terus saya giniin, emang lu udah mampu tuh anak lu minum susunya setiap hari? Bini lu kecukupan nggak 3 kali sehari makan? Aku gituin kan, di chat tuh langsung aku diblok. Ya kan, kita balikin nggak terima. Giliran dia ngomong sama kita enak banget mulutnya, kayak nyalain korek gas. Pas kita sambar balik malah kayak gitu, langsung diblok. Terus saya berpikir ya udah bodo amat, lagian lu tahu-tahu nanya-nanya kapan nikah. Nih gue udah punya anak lah. Emang perlombaan harus kayak gitu ya? Jeleknya Konoha kadang-kadang kayak gitu, nggak nanya lu sehat nggak, kerjaan lu gimana. Nah yang bener yang itu, nggak dikit-dikit udah nikah belum, abis nikah udah punya anak belum, ini anak gue nih 3 nih. Emang anak lo mau diadu? Kayak domba, kayak gangsing? Kan nggak mungkin. Jadi buat kalian yang mungkin di posisi yang udah nikah belum punya rumah, yang belum nikah masih dipertanyakan, biarin aja, nggak usah didengar.
Yang udah nikah ditanyain kapan punya anak, gak usah didengar, biarin. Kita dengerin manusia-manusia kayak gitu gak bakalan maju hidup. Yang ada apaan? Sakit anjir, sakit hati, sakit TBC. Udah gak usah dihiraukan. Yang penting kita gak minta makan sama dia, udah alhamdulillah. Kadang kalau kita dengerin mulut bener-bener dah, makanya saya lebih senang stay di Jakarta sih, nggak kenal sama saya gitu. Ya orang belum nikah mungkin ada faktor belum punya duit, belum dapat pasangannya. Ada yang punya duit tapi belum dapat orangnya, ada yang udah dapat orangnya tapi belum punya duit, kan macem-macem ya. Namanya juga kehidupan gitu loh. Lu nggak usah gitu ngasih pertanyaan yang nggak berbobot gitu sama orang gitu loh. Ngurusin hidup orang ngapain gitu. Ini kita bebenah diri sendiri. Apa kita udah bener, udah bagus gitu. Ngapain nilai hidup orang? Oh, kayaknya lagu mau mulai. BTW habis. Untuk kalian yang udah nonton, makasih. Yang udah nungguin, makasih juga. Cukup sekian mukbangnya. Ngobrol-ngobrol santainya. Ingat, kita harus bersyukur. Apapun makanannya, yang penting ada nasi. Yang penting kita sehat, masih bisa makan. Gak usah dengerin omongan orang. Fokus ke tujuan kita apa, niat kita apa gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Makasih udah nonton. Semoga Allah kasih kebahagiaan, rezeki, kesehatan untuk keluarganya, untuk diri sendiri, untuk orang tuanya. Dan ingat, berbuat baik. Walaupun kita dijahatin, kita harus tetap berbuat baik, oke? Gak apa-apa disebut orang bego. Tuhan gak tidur. Jangan kita jadi iblis hanya karena iblis, oke? Kita manusia, so ya. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah, maaf kata. Enak banget ini makan. Habis tinggal cekel. Ya udah, saya pamit ya. Terima kasih. Dah.